Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana peran komunikator gitu ya. Bagaimana komunikator bekerja dan pesannya yang disampaikan itu sendiri gitu ya. Oke, nah jadi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini kita akan membagi menjadi dua gitu ya, yaitu psikologi komunikator itu sendiri, kemudian psikologi pesan gitu ya. Jadi apa yang terkandung di dalam pesan ataupun bagaimana cara kita menyusun pesan secara psikologis. Untuk komunikator kita akan terbagi tiga: kredibilitas, kemenarikan, dan kekuasaan. Jadi memang tiga hal inilah yang menentukan bagaimana kita percaya, bagaimana kita merespon komunikator gitu ya. Terus yang kedua, untuk psikologi pesan, bagaimana pesan tersampaikan itu kan juga melalui bahasa gitu ya. Jadi pesan-pesan linguistik, terus kemudian selain linguistik, selain verbal juga ada non verbal. Sebenarnya verbal non verbal sebenarnya sudah pernah disampaikan di waktu sebelumnya, tapi akan ada pengulangan atau mungkin penambahan dari ya berbeda dari dua materi sebelumnya. Terus kemudian organisasi, struktur, dan imbauan pesan. Jadi bagaimana kita menyusun pesan, bagaimana struktur pesan itu apa aja gitu ya, itu akan kita bahas. Imbauan pesan ini lebih ke arah bagaimana kita berupaya untuk memengaruhi orang lain dengan himbauan-himbauan atau informasi-informasi yang kita berikan. Nah, psikologi komunikator, siapa memberi informasi turut mempengaruhi bagaimana kita memproses informasi itu sendiri gitu ya. Jadi ada kalanya kita akan bodoh amat kalau misalkan gini, ada apa yang disampaikan oleh orang-orang EDGJ mungkin nggak akan kita perhatikan gitu ya. Tapi kalau misalkan yang apa yang memberitahu kita adalah orang tua, yang memberitahu kita adalah influencer gitu ya, kita akan cenderung lebih percaya. Nah, jadi memang bagaimana karakter komunikator itu sendiri turut mempengaruhi penerimaan terhadap informasi gitu ya. Pengaruh komunikator terhadap komunikator pertama adalah internalisasi. Jadi memang apakah nilai atau informasi-informasi yang sudah ada itu sejalan dengan nilai yang sudah dimiliki gitu ya, atau sifatnya memperkuat. Identifikasi ada nilai baru yang membuat individu tersebut semakin mampu mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok acuan. Jadi misalkan uh, kalau pemimpin agama ngomong A, kita ngikut A gitu ya. Jadi memang karena kita ingin dianggap sebagai bagian dari kelompok tersebut gitu ya, makanya kita semakin mengidentifikasikan diri kita dengan kelompok acuan atau kelompok yang jadi uh, identitas sosial kita di mana gitu ya. Yang ketiga ada ketundukan. Jadi mengikuti informasi artinya menghindari hukuman atau mendapat imbalan. Jadi kita patuh terhadap orang tua, patuh terhadap penegak hukum gitu ya. Itu kan sebenarnya ketundukan. Oke, selanjutnya kredibilitas. Persepsi komunikator terhadap komunikator. Jadi komunikator ini dianggap orang yang memiliki keahlian, orang yang memiliki kemampuan, orang yang memiliki apa ya, pantes lah kalau dia ngomong gitu ya. Karena keahlian dia ada di situ gitu ya. Kalian merupakan kesan yang dibentuk komunikator tentang kemampuan komunikator mengenai topik yang dibahas gitu ya. Jadi kalian akan percaya referensi tempat makan, misalkan ada YouTube nih gitu ya. Referensi tempat makan di Kota Malang gitu ya. Nah, kalau yang ngomong YouTuber makanan gitu ya, ya cocok. Food vlogger itu cocok. Tapi kalau misalkan yang ngomong gitu uh, teknovlogger gitu ya, orang yang sering bahas teknologi terus kemudian bahas makanan gitu ya, kamu percaya nggak? Nah, ini makanya eh, bagaimana seseorang menciptakan kredibilitas itu juga memengaruhi gitu ya. Bidang-bidang dia dianggap ahli di mana gitu ya, itu turut memengaruhi. Kepercayaan merupakan kesan gitu. Jadi memang kesan ya sifatnya ya. Kepercayaan merupakan kesan komunikator tentang komunikator mengenai wataknya, tulus, baik, ikhlas, polos gitu ya, dan seterusnya. Kemenarikan selanjutnya, orang yang secara fisik lebih menarik, memiliki banyak kesamaan dan kemampuan yang setara membuat kita merasa lebih tertarik. Jadi memang bisa orang secara fisik misalnya tampan atau cantik gitu ya. Makanya teman-teman kalau lihat ya sales-sales selalu diminta eh, menarik gitu ya. Padahal definisi definisi menarik pun nggak jelas gitu ya. Apa eh, tinggi berat badan ideal gitu ya, itu kan juga bisa jadi nih indikator kemenarikan. Yang seperti apa itu selalu nggak jelas kalau misalkan ada lowongan. Sedangkan lowongan pekerjaan sendiri saat ini non bidang itu biasanya sih nggak ada gitu ya. Jadi memang sangat
kalau sales itu sangat dibutuhkan menarik gitu ya. Terus kemudian memiliki banyak kesamaan, berasal dari tempat tinggal yang sama, jenis kelamin yang sama, punya preferensi tentang satu hal yang sama gitu ya. Jadi kalau kalau kalian ke tempat jual offline gitu ya, lalu ditanyain, oh ini, oh iya orang tua saya, nenek saya, kakek saya dari sana juga gitu ya. Misalkan ditanyain asal kamu dari mana. Nah, itu kan sebenarnya membangun kesamaan nih gitu ya. Dan kemampuannya setara. Jadi kalau kemampuan setara ya eh, apa ya, misalkan nih kamu mau beli handphone gitu ya, kamu tahu spek sedangkan salesmu nggak tahu spek, nah, kamu kan males, dia apaan sih toko kok nggak paham yang dimau gitu ya. Nah itu kan bisa juga nih. Pada akhirnya proses komunikasi berjalan lebih lancar pada kelompok-kelompok seperti ini. Jadi memang yang terlihat menarik, punya banyak kesamaan dan kemampuan yang setara, informasinya akan lebih banyak gitu ya, proses komunikasinya akan lebih banyak. Nah, kesamaan-kesamaan yang ada bisa dibangun melalui nilai atau sifat ataupun melalui identitas sosial gitu ya. Jadi tadi yang seperti saya sampaikan. Nah, kenapa menjadi lebih lancar? Karena masing-masing pihak tidak perlu saling memperjelas gitu ya. Jadi sama-sama sudah paham. Apalagi kalau misalkan istilah-istilahnya sebenarnya istilah-istilah teknis gitu ya. Nggak perlu diterjemahin, itu lebih enak. Terus kemudian membangun asumsi premis yang sama, membangun asumsi awal yang sama gitu ya. Terus kemudian ya terlihat menarik tadi, jelas ya nggak ada ini. Karena ya mau gimana lagi ya, beauty privilege does exist gitu ya, memang ada gitu loh. Mau dikata jangan ngasih beauty privilege, pada dasarnya ya kita semua orang itu selalu tertarik dengan orang-orang yang memiliki golden ratio ya. Jadi golden ratio itu mungkin kalian bisa cari sendiri ya, cari golden ratio itu selalu dicari di mana-mana. Atau bahkan kemarin saya baru tahu gitu ya, dengan 3 jari, telunjuk, jari tengah, dan jari manis gitu ya. Coba urutin dari atas ke bawah, dari dahi ke dagu. Kalau pas 3 itu kamu punya punya apa ya, kecenderungan menarik itu kamu susun dengan 3 jari tadi. Jadi dari dahi 3 jari itu ke bawah gitu. Kalau misalkan pas sampai dagu ternyata pas, nggak lebih nggak kurang gitu ya, kamu bisa jadi dianggap menarik. Dan rasa hormat serta percaya jelas. Kalau misalkan kamu ngomong sama orang yang lebih berwibawa, lebih senior, lebih terpercaya gitu ya, ya kamu akan punya rasa hormat terhadap dia. Tentang kekuasaan, jadi kemampuan komunikator untuk membuat komunikator nurut gitu ya. Nah, terus kemudian untuk jenisnya bisa koersif, yaitu memberikan ganjaran gitu ya. Yang kedua keahlian, tadi seperti yang sempat kita bahas, pengetahuan, keterampilan, pengalaman membuat orang lain juga nurut. Jadi karena kita tahu dia lebih tahu gitu ya. Karena kita paham dia lebih mengetahui tentang bahasan yang kita cari gitu ya, atau kita butuhkan, ya kita akan hormat sama dia terkait dengan keahlian dia gitu ya. Informasional, jadi pengetahuan baru mengubah perilaku, sifatnya rujukan gitu ya, komunikator menjadi rujukan komunikator gitu ya. Kalau misalkan food vlogger, misalkan channel anak kuliner gitu ya, terus kemudian food vlog beauty vlogger siapa gitu ya, techno vlogger David Gadget In gitu ya misalkan. Nah, itu kan sebenarnya sudah jadi rujukan nih gitu ya. Legal, yaitu komunikator memang berwenang memberi tindakan, polisi, tentara, terus Satpol PP dan lain sebagainya. Mereka sebagai komunikator ya karena mereka orang yang legal, orang yang layak, orang yang bisa memberikan tindakan gitu ya. Tapi karena komunikator model ini gitu ya, sifat komunikator lebih model ini adalah paling lemah dibanding yang lainnya. Oke. Nah, selanjutnya psikologi tentang pesan itu sendiri, bagaimana bahasa menentukan cara individu memandang realitas sosialnya. Pertama, pesan linguistik. Jadi kita akan bahas tentang bahasa ya. Nah, bahasa merupakan simbol yang memiliki kesamaan makna bagi orang-orang yang bisa memahami. Jadi terkadang kita tidak menemukan kesamaan gitu ya, apabila tidak bisa dipahami masing-masing orang gitu ya. Selanjutnya ada fungsi bahasa, yaitu ada dua, ada fungsional dan formal gitu ya. Untuk fungsional, alat mengungkapkan gagasan, ide, informasi gitu ya. Sedangkan untuk formal, semua kalimat yang mengikuti peraturan tata bahasa. Jadi memang secara struktur bahasa itu kayak gimana. Misalkan Andi pergi ke sawah gitu ya. Ada beberapa bahasa yang kalau misalkan bahasa Inggris itu agak mirip, tapi biasanya
apa ya, kalimat pasif aktif juga ada sih di bahasa Indonesia, tapi biasanya strukturnya beda gitu ya. Untuk misalkan nih sebagai contoh bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu ya, tata letaknya beda, sehingga eh, apa ya, perlu dimaknai tersendiri gitu ya. Nah, tata bahasa sendiri gitu ya, ada fonologi. Jadi emang misalkan apa ya, membatasi bunyi huruf E itu ada dua pengucapan, ada E, ada E. Terus kemudian mungkin kalau di Indonesia kayaknya itu aja ya. Kalau misalkan di bahasa Inggris kan ada TH, the sama the, itu juga beda gitu ya. Sebagai huruf D gitu ya, itu juga beda. Sintaksis, cara membentuk kalimat, kalau di bahasa Indonesia kita pakai SPOK gitu ya, secara semantik, memahami arti kata ataupun gabungan kata apabila berbeda. Jadi eh, mata sama mata-mata gitu ya, itu punya makna yang berbeda gitu ya, karena dia gabungan kata yang sama. Atau misalkan eh, buah tangan itu berbeda dengan buah, bukan bentuknya organik tapi oleh-oleh. Nah, itu kan juga semantik ini punya eh, makna yang berbeda gitu apabila digabungkan. Terus kemudian makna tentang informasi yang disampaikan gitu ya, sama sistem kepercayaan mengenai informasi yang didengar. Jadi kita percaya nggak sama informasi yang kita dengar. Terkait dengan sebelumnya, kalau misalkan komunikatornya adalah orang-orang yang terkenal dengan hoax gitu ya, kecil kemungkinan kita akan percaya. Tapi kalau misalkan yang kita dengar adalah berkaitan dengan apa namanya, orang yang kita dengar tadi orang yang kredibel gitu ya, kita akan percaya dengan informasi gitu ya. Nah, bagaimana manusia berbahasa? Ada dua pendapat, yaitu Skinner sama Chomsky. Kalau Skinner ini ada tiga gitu ya, asosiasi, jadi menghubungkan bunyi dengan objek tertentu. Misalkan orang tua kan biasanya sering mengulangi air gitu ya, kita nunjukin air, gelas, susu, itu kan sebenarnya ditunjukkan nih, sambil ditunjukin gitu ya. Terus kemudian ketika anak mendengar, anak ini akan mengimitasi atau meniru gitu ya, meniru. Terus kemudian dari hasil peniruan anak dianggap sudah dapat mendapat pembelajaran. Tapi sayangnya menurut Chomsky, kalau misalkan ngikutin aturannya Skinner, pada usia 30 tahun orang hanya memiliki 10.000 kosakata. Pada nyatanya lebih dari itu, bahkan memiliki bahasa yang eh, lebih dari satu gitu ya. Bahkan misalkan orang Jawa sendiri atau kebanyakan orang Indonesia deh ya, kebanyakan orang Indonesia itu punya tiga bahasa, memahami tiga bahasa. Yang pertama bahasa ibu gitu ya, minimal tiga bahasa ya. Pertama bahasa ibu atau mungkin bahasa yang digunakan di rumah. Bisa jadi bahasa yang digunakan di rumah adalah bahasa daerah. Atau misalkan kalau di kota-kota besar biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan di masyarakat tradisional gitu ya, bahasa ibu itu bukan bahasa Indonesia tapi bahasa daerah. Yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu gitu ya. Jadi memang ini lebih jarang digunakan tapi lebih banyak dimaknai gitu ya oleh banyak orang. Nah, eh, terus kemudian kalau misalkan bahasa Indonesia ya pasti semua lebih apa ya, lebih ya kita menguasai, tapi tidak lebih fasih, tidak lebih lancar apabila menggunakan, tidak lebih nyaman apabila dibanding menggunakan bahasa ibu gitu ya. Yang terakhir itu adalah bahasa Inggris deh, kebanyakan pasti kita menguasai bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu kalau udah bahasa Inggris ditambah lagi, nah ini memang taraf penguasaannya lebih rendah, jelas tentu saja gitu ya. Kemampuan lebih rendah karena ingat posisinya ini pada bahasa ketiga. Nah, coba kalau misalkan ini sebagai bahasa kedua gitu ya, mungkin akan lebih bagus bagus lagi kemampuan kita. Atau mungkin kalau teman-teman perhatikan di Eropa itu kebanyakan dari mereka kok bisa bahasa Inggris ya, karena kemungkinan besar itu adalah bahasa kedua mereka gitu ya. Lebih fluent, lebih lancar gitu ya. Nah, ini minimal nih tiga nih, minimal tiga. Belum lagi kalau bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa apa lagi? Eh, bahasa daerah lainnya gitu ya. Bahkan ada teman saya itu yang menguasai bahasa itu ya let's say 4 ya. Dia bisa bahasa ibunya sendiri, bahasa di rumah itu bahasa Jawa, bahasa pergaulannya dia pakai bahasa Madura,
untuk bahasa sekolahnya dia pakai bahasa Indonesia, pas kuliah baca materi pakai bahasa Inggris, udah 4 tuh minimal. Makanya jangan heran kalau misalkan keterampilan bahasa Inggris kita itu rendah atau relatif rendah dibanding misalkan let's say Malaysia gitu ya. Karena di Malaysia sendiri bahasa Melayu sebagai bahasa utama, tapi mungkin ketika video ini dibuat gitu ya sedang ada pergunjingan bahwa bukan pergunjingan ya, bahasan bahwa menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama ASEAN, padahal penuturnya tidak sebesar bahasa Indonesia nih gitu ya. Itu jadi catatan tersendiri. Nah, jadi memang ketika menggunakan uh, apa ya di Malaysia sendiri sebenarnya kebanyakan dari mereka di rumah menggunakan bahasa ibu gitu ya. Kalau Melayu mereka menggunakan bahasa Melayu, kalau mereka keturunan Chinese mereka menggunakan bahasa Tionghoa gitu ya. Kalau misalkan mereka orang India atau orang Pakistan gitu ya, mereka menggunakan bahasa Urdu atau Tamil gitu ya. Kebanyakan sih orang Tamil. Nah, kemudian untuk bahasa pemersatu mereka menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Jadi jangan heran ketika kemampuan mereka jauh lebih tinggi dalam bahasa Inggris dibanding kita gitu ya. Dan apalagi mereka dijajah oleh Inggris di mana bahasa-bahasa administratif, bahasa-bahasa komunikasi lebih sering digunakan adalah bahasa Inggris gitu ya. Nah, ketika ada yang menurut Chomsky cuma sedikit nih gitu ya, kalau misalkan dalam 30 tahun hanya 10.000 kata, padahal kita sendiri menguasai 4 bahasa dengan jumlah kosakata yang mungkin jauh lebih besar dari itu gitu ya. Nah, maka Chomsky mengatakan bahwa sebenarnya kita punya nih bawaan sebenarnya, yaitu LAD, Linguistic Acquisition Device. Jadi memang sistem yang menggabungkan beberapa komponen bahasa gitu ya, misalkan bahasa-bahasa Jaksel gitu ya, bahasa-bahasa yang menggabungkan antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Literally aku mau ke sini buat ngopi deh gitu ya, apalagi belum lagi jejak-jejak Surabaya gitu ya. Kalau teman-teman cek di YouTube itu malah bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin dipakai semua gitu ya. Itu malah lebih seru lagi. Nah, jadi tapi Chomsky mengatakan bahwa sebenarnya secara umum struktur bahasa pada manusia itu relatif sama. Nah, pada penggunaan bahasa sendiri ada beberapa ini ya, prinsip dan ketentuan gitu ya. Jadi memang pada penggunaan bahasa ada yang digunakan sebagai cara untuk mendapatkan pengetahuan, yaitu ya sebenarnya kita bahas principle of linguistic relatively. Jadi memang bahasa membuat kita memiliki cara pandang yang berbeda mengenai realitas sosial gitu ya. Kalau orang Jawa gitu ya ada jelungup, jungkel, geblak, glundung gitu ya, yang tidak ada sebutannya sebagai satu istilah khusus di bahasa Indonesia gitu ya. Jelungup ini jatuh ke depan ya. Iya, jungkel eh, bisa ke depan bisa ke belakang, geblak ke belakang gitu ya. Yang gelundung pasti jatuh gitu ya. Nah, atau misalkan apa? Kalau di bahasa Jawa itu menyebut padi gitu ya. Itu ada gabah, ada meniran. Gabah itu yang belum diolah. Meniran itu butiran padi yang udah dibersihkan terus kemudian patah gitu ya. Ada beras ya jadi bentuk akhirnya. Terus kemudian ada apa lagi? Sego sebagai kalau beras udah dimasak gitu ya. Kalau misalkan buat orang yang itu karena kita apa? Karena kita ada di wilayah pertanian di mana produk utama kita adalah padi. Nah, sedangkan kalau misalkan kita di Eropa mungkin mereka nggak ada konteks tentang itu. Tuh. Jadi memang ini sangat terpengaruh dengan lingkungan fisik apa yang ada gitu. Jadi memang sebutan terhadap padi bisa jadi 4. Kalau misalnya bahasa Inggris kan cuma ada 2 paling, padi sama rice gitu. Nah, kata dan makna. Jadi memang untuk memaknai informasi gitu ya, kita perlu pemaknaan, proses pemaknaan gitu ya. Jadi memang secara inferensial itu eh, jenisnya ada ini ya, ada 3. Yang pertama inferensial, merujuk pada objek tertentu. Jalan, HP, batu, bata, kain, apalagi eh, sepeda motor, sepeda listrik, dan lain sebagainya, merujuk pada objek tertentu. Yang kedua adalah signifikansi, merujuk pada
istilah lama yang eh, mungkin apa ya, cenderung jarang dipakai lagi gitu ya. Jadi karena udah nggak signifikan, udah nggak terlalu berpengaruh gitu ya. Merujuk pada istilah lama, jadi memang karena sudah jarang dipakai, jadi nggak signifikan lagi gitu. Insting dalam psikologi tidak lagi dipakai gitu ya. Kebanyakan sudah merujuk pada drive atau dorongan gitu ya. Terus kemudian ada yang namanya intensional, jadi merujuk pada istilah yang digunakan pada kelompok tertentu gitu ya. Pada orang-orang mungkin kita seringkali tidak memahami istilah-istilah yang digunakan pada terutama kelompok profesi ya. Ini misalnya partus itu melahirkan. Ini digunakan pada orang kebidanan ya. OG gitu ya, obgyn itu dokter kandungan. Nah, itu kan kalau itu hanya digunakan pada kelompok-kelompok tertentu aja. Mungkin kalau di psikologi apa misalkan ya tadi contohnya drive. Drive itu tidak hanya bukan artinya berkendara tapi dorongan. Nah, misalkan kayak gitu kan orang nggak paham nih gitu ya. Atau mungkin di uh, apa kalau misalkan ada teman-teman dari prodi lain, apa sih bahasa yang tidak diketahui oleh banyak orang yang ada di prodi kalian gitu ya. Coba kita akan diskusikan nanti. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa gitu ada dua, ada perintah dan ada larangan. Jadi pada perintah bagaimana kita membentuk abstraksi, bagaimana kita membentuk eh, apa ya gambaran gitu ya. Terus kemudian adanya dimensi waktu karena kita perlu memperhatikan ada beberapa kata itu yang berubah makna seiring waktu gitu ya. Jadi memang eh, kita harus penggunaan kata perempuan gitu ya. Itu dulu lebih jamak, sedangkan sekarang lebih sering menggunakan kata wanita sebagai bentuk ucapan yang lebih halus, ucapan yang lebih terhormat gitu ya. Sedangkan larangan ada dua juga, jangan samakan makna orang lain dengan kita. Jadi kita harus memastikan dengan benar bahwa orang ini mendapatkan makna yang sama, maksud yang setara gitu ya. Dan selanjutnya jangan salah mana kesimpulan, mana pengamatan. Jadi kalau misalkan teman-teman dia berwajah judes gitu ya, itu adalah pengamatan. Itu adalah kesimpulan. Tapi kalau misalkan dia menggunakan pakaian hitam, terus kemudian berjalan dengan tegap gitu ya, terus kemudian menunjukkan raut muka permusuhan gitu ya, itu adalah pengamatan. Raut muka yang tajam gitu ya, dengan pandangan yang tajam juga, nah itu pengamatan. Gitu ya. Jangan salah mana kesimpulan, mana pengamatan. Karena apabila tertukar, kalian bisa jadi menginformasikan asumsi kalian gitu ya dibanding dengan fakta. Nah, ini paling penting pada penelitian-penelitian kualitatif gitu ya yang menggunakan observasi gitu ya. Misalkan kalian meneliti perilaku anak gitu ya. Dia uh, dia berlaku kasar pada temannya. Berlaku kasar itu apa gitu ya? Itu kan kesimpulan. Jadi dia memukul teman yang ada di sebelahnya. Dia mengambil pensil teman yang ada di belakangnya. Nah, itu contoh perilaku yang bisa diamati, bukan kesimpulan. Selanjutnya ada pesan nonverbal. Nah, ini nih yang perlu teman-teman tahu gitu ya. Jadi memang komunikasi verbal itu hanya mencakup 20% dari inti komunikasi itu sendiri. Lah, Pak, yang 80% kemana? Ya nonverbal lah gitu ya. Namun apabila tanpa konteks dan pemahaman yang tepat gitu ya, pesan nonverbal sangat mungkin untuk disalahartikan. Misalkan gini, eh, buat kita menggeleng itu bermakna tidak, tapi buat orang India geleng itu adalah penguatan, gitu ya. Eh, Bisa jadi buat orang Jawa menunjuk barang dengan jempol itu adalah opsi yang lebih sopan daripada menunjuk dengan jari telunjuk, gitu ya. Tapi buat mungkin masyarakat kelompok lain gitu ya, atau dari wilayah lain menunjukkan dengan jempol itu berarti uh, ngata-ngatain gitu ya. Ada juga senyuman buat orang Rusia itu bukan hal yang biasa mereka lakukan gitu ya. Bisa jadi kamu malah dilihat aneh ketika kamu senyum-senyum sama stranger gitu ya. Nah, kalau misalkan buat kita pada umumnya ya senyuman sebagai sapaan gitu ya. Mencium tangan orang tua bagi orang Jawa bukan berarti mengagungkan ataupun tunduk gitu ya, tapi sebagai bentuk rasa hormat apa ya orang tua, pemuka agama, orang-orang yang dihormati gitu ya.
Cium tangan itu bukan bentuk ketundukan gitu ya, tapi bentuk rasa hormat. Sebagai fungsi pesan nonverbal gitu ya, ada beberapa ini gitu ya, pengulangan. Jadi eh, apa ya? Dia mengulang inti pesannya gitu ya. Jadi kamu mau ikut ya? Iya, sambil apa? Terus kemudian ditanyain lagi sama orang lain gitu ya. Kamu mau ikut gak? Dia ngangguk aja karena mungkin bisa jadi sudah terlalu sering di ini ya. eh Apa ya? Biasanya kan kita selalu membuat gestur yang sifatnya ini juga, ini hampir mirip dengan substitusi ya. Jadi memang eh, dia menggantikan gitu ya. Menggantikan pesan, menggantikan ucapan kita gitu ya. Ada juga yang sifatnya kontradiksi. Jadi memang teman-teman perlu berhati-hati ya ketika dikontradiksi gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa mengetahui keinginan seseorang itu ada di gini. Informasi nonverbal itu kan sifatnya bisa konsisten, juga bisa berbalik gitu ya, berkebalikan. Dalam artian bisa sifatnya itu menyetujui, memperkuat, atau misalkan tidak sesuai, adanya channel discrepancies istilahnya. Jadi kalau ngomongnya iya tapi raut mukanya nggak kelihatan senang nih gitu ya, itu disebut sebagai kontradiksi. Terus komplementari sebagai penguat gitu ya, pelengkap. Terus kemudian ada juga yang sifatnya penegasan gitu ya. Urgensi pesan nonverbal gitu ya, pertama ya karena tadi komunikasi kita didominasi nonverbal gitu ya. Perasaan dan emosi lebih cepat tersampaikan, tidak bisa dibohongi juga karena sangat jarang teman-teman orang bisa, kalau lisan bisa berbohong, orang sangat jarang bisa berbohong pada perilaku nonverbalnya karena ini sifatnya biasanya itu otomatis, kecuali pada orang-orang yang memiliki gangguan sosial, gangguan kepribadian gitu ya, atau yang lebih kita kenal sebagai psikopatik gitu ya. Mereka cenderung manipulatif, mereka cenderung tidak peduli dengan aturan sosial gitu ya, mereka cenderung memiliki kemampuan untuk membohongi orang lain bahkan melalui pesan-pesan nonverbalnya gitu ya. Memiliki komunikasi yang jauh lebih berkualitas, kemudian efisien gitu ya, dan sarana memberikan sugesti yang paling tepat. Jenis pesan nonverbal ada gerakan tubuh gitu ya, jadi tadi menggeleng, terus kemudian suara bisa tinggi rendah, suara, jarak sosial, jarak kita ngobrol dengan orang lain gitu ya, penciuman, aroma gitu ya, terus kemudian sentuhan dan hiasan. Nah, hiasan ini maksudnya hiasan yang menempel pada tubuh ya. Gerakan tubuh bisa raut wajah gitu ya, anggota badan ataupun postur fisik gitu ya. Kalau pada raut wajah jelas ya kita bisa melihat bahwa dia marah, dia suka, dia benci gitu ya. Sebenarnya ada. Uh, Teman-teman coba cari ya Seven uh, kok Seven ya, aku agak lupa ya. Ya Seven Basic Emotion gitu ya. Coba cari di Google, itu harusnya ada happy, sad, disgust gitu ya, apa bahagia, suka, senang, terus kemudian kesedihan, terus kemudian jijik, disgust, kaget, gitu ya, terus kemudian takut. Coba teman-teman cari gitu ya, itu ada di YouTube ada kok. Terus kemudian anggota badan, apa ya, gerakan anggota badan terutama, terus kemudian postur fisik mau. Biasanya kalau postur fisik itu bisa tegap, bisa kayak apa ya, kayak orang males gitu ya, yang dia apa kelihatan nggak semangat gitu ya, itu bisa kita lihat dari postur fisiknya. Biasanya kan kita bisa menyimpulkan kamu kok nggak semangat banget sih. Sebenarnya bukan karena dia memperlihatkan apa ya, ada tulisan di atas saya lagi nggak semangat itu enggak, tapi bagaimana postur fisiknya, dia kayak agak menunduk, agak kelihatan lemes gitu ya, tidak terlalu berfokus pada area sekitarnya gitu ya. Itu sebagai contoh bagaimana kita bisa menyimpulkan oh orang ini lagi nggak semangat nih gitu ya. Nah itu kan kita bisa nyimpulin dari situ. Nah kemudian secara suara ada nada, kemudian apa, nada ini bisa terkait dengan tinggi rendahnya ya, cepat tidaknya, ini kecepatan, ritme, volume gitu ya, terus kemudian kualitas suaranya itu sendiri, jelas atau enggak, ngedumel atau enggak gitu ya. Bahkan kamu bisa jadi tidak mendapatkan pekerjaan kalau misalkan kamu jadi telemarketing nih, atau misalkan kamu jadi sales di mana dibutuhkan uh, kualitas suara atau intonasi pengucapan yang cukup jelas tapi kamu nggak jelas nih gitu ya, atau misalkan agak-agak medok gitu ya, itu juga bermasalah juga.
Nah, jarak sosial ini ada 3, akrab, personal, sosial, dan publik. Ini teman-teman silakan cari ya, bagaimana uh, cara-cara ini bekerja. Organisasi, struktur, dan imbauan pesan. Jadi dalam organisasi pesan ada beberapa cara nih kita nyusun pesan atau sebuah informasi gitu ya. Cara deduktif dari hal-hal yang lebih luas ke hal yang kecil. Induktif, ya, masuk dari berarti kan kalau kita masuk berarti dari dalam, dari hal kecil ke hal yang lebih luas. Kronologis, kita jelasin sesuai dengan urutan waktu kejadian gitu ya. Logis, masuk akal gitu ya, atau pesan berdasarkan sebab akibat. Spesial berdasarkan tempat, ataupun topikal sesuai topik pembicaraan. Jadi kita nggak mungkin dong orang lagi ngomongin misalkan lagi ngomongin kasus-kasus yang lagi hype gitu ya, misalkan lagi ngomongin pelecehan seksual terus kamu tiba-tiba masuk, oh iya yuk makan apa yuk gitu ya, kan nggak nyambung Bambang gitu ya. Nah terus kemudian untuk urutan gitu ya, ada attention, jadi kita ngerebut perhatian dulu. Misalkan kalau kita di toko pakaian diskon 50%, itu kan sebenarnya menarik menarik perhatian gitu ya. Suaranya keras, menonjol gitu ya, ada di tengah banyak orang gitu ya. Itu contoh kita merebut attention gitu ya, atau merebut perhatian. Yang selanjutnya kita membangkitkan kebutuhan atau memunculkan perasaan bahwa kita butuh sesuatu. Ayo Bapak Ibu yang mau lebaran pakainya baru nih gitu ya, harus baru nih. Ya itu kan sebenarnya bagaimana cara kita membangkitkan kebutuhan pada seseorang. Terus kemudian ada satisfaction. Oke, mau beli baju ada di lantai 2. Nah itu kan cara memuaskan kebutuhan, memenuhi kebutuhannya ya dengan diarahkan nih, caranya kayak gini. Ini hanya berlaku pada seminggu sebelum lebaran saja, setelah lebaran harga balik normal gitu ya. Itu kan keuntungan, wah ini diskon nih gitu ya. Kelebihannya, wah ini kalau nggak gitu ini telat nih gitu ya. Nah itu akhirnya, dan yang terakhir, oke, silakan Bapak Ibu mari dibeli. Nah itu kan sebenarnya ajak dia mengikuti permintaanmu. Ini dalam komunikasi persuasi ya, komunikasi membujuk orang lain, ini sangat sering kita gunakan. Merebut attention, tiba-tiba ada orang yang cantik gitu ya lewat, atau misalkan aromanya bau badannya gitu ya, masuk ke sensor kita, ini wah wangi banget nih gitu ya, cantik banget nih gitu ya, ih bening banget nih gitu ya. Nah itu biasanya langsung merebut attention. Kemudian selanjutnya struktur pesan sendiri, apabila ini teman-teman perlu perhatikan dalam sebuah proses komunikasi gitu ya. Ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan gitu ya dalam melihat dalam proses berkomunikasi apa sih yang perlu kita perhatikan gitu ya, karena biasanya beberapa hal ini seringkali muncul dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Yang pertama, ini teman-teman perlu perhatikan bagaimana cara berkomunikasi dan bagaimana cara masuk ya, sebenarnya lebih ke arah sana. Yang pertama, apabila ada dua hal yang sifatnya pro dan kontra gitu ya, teman-teman tidak ada keuntungan gitu ya, bukan jangan ya, tidak ada keuntungan untuk menjadi pembicara pertama. Dalam artian pendapat kamu itu selalu akan di counter gitu ya, dan bisa jadi apa yang kamu sampaikan itu asumsi atau pendapat yang sangat lemah. Ya, misalkan orang yang kontra sama aborsi, agama, terus bagaimana dengan kebahagiaan ibunya yang dia menjadi korban ketika dia anaknya lahir dengan tidak digugurkan gitu ya, dia akan selalu teringat dengan siapa yang melakukan pemerkosaan terhadap dia. Well-beingnya tidak tercapai. Kita jadi kontra nih, karena itu tadi, ketika menjadi pembicara pertama, hal yang kita sampaikan bisa jadi memiliki statement yang cukup lemah sehingga dengan mudah di-counter oleh pendapat orang lain gitu ya. Terus kemudian yang selanjutnya, apabila ada orang yang ngotot dengan pendiriannya, jadi ada orang yang kaku, nggak mau dikasih tahu gitu ya, itu mungkin karena harga diri dan ingin terlihat konsisten. Jadi memang dia nggak ingin terlihat menceli-menceli gitu ya. Oh iya ya udah, jadi betapa deh. Kamu percaya sama orang yang seperti ini? Gitu ya. Nah, makanya ada istilahnya itu backfire effect. Jadi semakin kamu keras ngasih tahu orang lain, gitu ya, semakin kamu ingin memberitahu orang lain, tapi dia semakin menolak
informasi dari kamu, itulah backfire effect. Karena apa? Kebanyakan dari mereka itu ya merasa harga dirinya tercoreng, merasa dirinya salah, tidak mampu, tidak berkompeten, sok ngerti gitu ya. Nah itu makanya beberapa orang itu memilih untuk tetap menjaga pendiriannya, menjaga informasinya, gitu ya. Kemudian apabila ada dua sisi persoalan, kecenderungan untuk memilih persoalan pertama. Jadi memang mau mau lewat sini atau lewat sini gitu ya, atau mau dua kebimbangan gitu ya. Oke, yang pertama aja deh. Biasanya kita akan cenderung milih pendapat yang pertama. Terus kemudian apabila ingin mengubah pendapat, berikan opsi yang dikehendaki, baru opsi yang resikonya paling besar. Jadi kalau misalkan ada dua hal yang sama-sama tidak menyenangkan, kasih yang lebih apa ya, resikonya paling kecil deh gitu ya. Opsi yang ya sedikit dikehendaki lah, daripada baru opsi yang resikonya paling besar. Balik lagi kayak prinsip ketiga ya. Jadi dua sisi persoalan kita cenderung untuk memilih opsi yang pertama, ya. Supaya informasi pasti ada pro kontra, ada kekurangan dan kelebihan gitu ya. Terus selanjutnya argumen kedua lebih efektif dalam mempengaruhi pendapat. Jadi memang ini relate sama hal yang pertama ya. Jadi karena dia pesan yang pertama dianggap lemah, pesan yang kedua atau argumen kedua dianggap lebih menjawab gitu ya. Itu. Nah, untuk bagaimana cara kita menyampaikan pesan pada orang lain gitu ya, ada beberapa caranya gitu ya, atau ada beberapa hal yang bisa diperhatikan. Yang pertama, kita bisa menggunakan pendekatan rasional, di mana logis, terus menggunakan silogisme itu jika maka, ataupun misalkan ada alasannya gitu ya. Jika seperti ini, opsi seperti ini, maka seperti ini. Terus kemudian ada yang kedua adalah emosional, jadi menyentuh aspek terdalam komunikator gitu ya. Ya karena pada dasarnya manusia emang emosional ya. Makanya teman-teman jangan heran banyak orang yang tertipu di sosmed itu ibunya tertipu lah gitu ya, atau misalkan apa kemarin ini yang apa ada lagi kerja ke kota besar gitu ya, ngekosnya cuma kayak gini gitu ya. Itu terus kemudian ada yang, "Mas, kirim alamat, saya mau kirim kasur," gitu ya. Dia cuma ngeposting kasur gitu ya. Dikirimi kasur dan lain sebagainya. Sisi emosional manusia sangat mudah tergerak. Ketiga, ada ketakutan gitu ya, pesan-pesan yang mencemaskan, mengancam, meresahkan gitu ya. Sekalipun ya ini balik lagi sesuatu yang sifatnya negatif seringkali tidak terlalu berpengaruh. Bungkus rokok yang kayak gitu aja nggak terlalu berpengaruh gitu ya. Nah, ini juga dipengaruhi oleh jenis pesan, kredibilitas komunikator, dan kepribadian komunikator itu sendiri. Ada beberapa. Kalau kepribadian komunikator yang dengan mudah menerima informasi, ya dia akan cenderung takut. Ya, tapi kalau dia selalu mempertanyakan, punya rasa penasaran yang tinggi, dia akan selalu mempertanyakan, kenapa kok bisa ini, kenapa kok bisa gitu. Ya. Ada yang selanjutnya ada ganjaran, menjanjikan sesuatu kepada komunikator, dan yang terakhir menyentuh kondisi individu dan kebutuhannya. Jadi memang motifnya saat ini gitu ya, kita coba penuhi dengan komunikasi yang kita sampaikan gitu ya. Dia pengen baju, cari baju di lantai ini. Kamu pengen celana, cari di lantai ini. Kamu pengen apa makanan pokok, bahan makan pokok ada di lantai ini gitu ya. Itu memenuhi memenuhi motif seseorang, memenuhi kebutuhan seseorang gitu ya. Nah, oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami gitu ya. Jadi, teman-teman saya minta untuk sebagai bagian dari tugas akhir ini, teman-teman silakan cari 7 bentuk emosi gitu ya di YouTube. Silakan dipahami. Kita akan bahas itu setelah ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sampai berjumpa di waktu selanjutnya.